Arti Paskah untuk saya adalah sebuah rangkaian di mana sebelumnya kita melewati masa-masa kedukaan, kesedihan, seperti tidak ada harapan, tidak ada pegangan. Tapi setelah itu menjelang Paskah kita menemukan suatu harapan, dan saat Paskah ini menjadi lebih nyata bahwa kesedihan, keterpurukan, ketidakada harapan berganti menjadi sebuah harapan yang sangat meyakinkan bahwa kita bisa berpegang untuk seluruh kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa kita, yang menjadi suatu pegangan yang memberikan kekuatan, yang memberikan harapan, yang memberikan hidup kita terang, yang menjadikan hidup kita dari duka, tangisan kita, kehilangan kita, menjadi sebuah sukacita karena kita memiliki harapan. Arti Paskah sesungguhnya untuk saya pribadi ya, seperti tema gereja kami GKI Kebayoran Baru saat ini adalah karya terbesar. Memang kalau kita bisa maknai betapa besar kasih Tuhan kepada kita, Dia spesial datang untuk menyelamatkan umat yang dikasihinya. Untuk itu kita sungguh-sungguh merasakan karya Tuhan itu begitu mulia. Dia mengasihi umatnya. Dia ciptakan sebenarnya dengan rencana yang baik, tetapi karena jatuh ke dalam dosa, Dia melihat umatnya akan binasa, sehingga dengan itu Dia mau rela datang meninggalkan tempat yang luar biasa di surga untuk datang ke dunia hanya untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Karena itu mari dengan menyambut Paskah ini kita meyakini bahwa janji Tuhan ribuan tahun yang lalu Dia genapi, ya dan amin. Jadi kalau saya bilang saudara-saudara, mari kita amini janji Tuhan, ya dan amin, akan Dia bawa kita ke surga di dalam kematian, kebangkitan, dan kebangkitannya ke surga. Itulah yang menjadi gain kita terakhir, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang datang pada saat ini kita peringati di dalam hari kematian dan Paskah yang besok akan kita peringati. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat pagi. Arti Paskah buat saya, karena Tuhan Yesus sudah mati, kemudian bangkit dan naik ke surga, saya juga harus mati. Karena itu supaya Tuhan Yesus bisa hidup di dalam tubuh dan roh saya, dan saya bisa berubah menjadi serupa dengan Dia. Itu arti buat Paskah buat saya. Jadi setelah Paskah bukan saya lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dan merubah hidup saya selamanya. Amin. Oke, makna Paskah kalau untuk saya sih bukan sekedar kemenangan, tapi memperbaharui iman, memperkuat harapan, juga menjadi ucapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Itu makna yang luar biasa dalam Paskah, bukan hanya tradisi, tapi yang saya ucapkan tadi itu adalah pembaruan iman dan kekuatan untuk bersyukur, juga satu kemenangan bagi kita. Terima kasih. Bagi saya, aksi Paskah tahun ini adalah berkenaan dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya menikmati keintiman dengan Tuhan dan boleh berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Baru saja saya pulang berjalan dari daerah sekitar Blok M, dan saya sungguh bersyukur dengan suasana dan hati di mana keintiman dengan Tuhan sangat penting bagi kita, dan sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi dan menularkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya aksi Paskah yang dimulai dari diri kita sendiri boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat Paskah.
Halo semua, teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan. Tadi ada beberapa kesaksian dari teman-teman saya, arti Paskah yang sesungguhnya buat mereka. Kalau saya boleh sedikit mengatakan bahwa arti Paskah buat saya dari mulai kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini merupakan suatu karya Allah yang luar biasa. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya itu merupakan janji yang membuat saya lega, membuat saya menjadi punya harapan, dimana kalau saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya akan diselamatkan karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan saya dari segala dosa-dosa yang sudah ditanggungnya di kayu salib. Jadi teman-teman semua, momen Paskah yang boleh kita rasakan, yang boleh kita hayati saat ini adalah dimana kita boleh kembali ke jalan yang benar, kembali kepada kasih yang mula-mula pada saat kita mengerti, memahami bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Aku suka ngebayangin ya, kalau misalnya pada saat Tuhan Yesus disalib pada waktu itu, dia bisa aja berontak. Dia bisa aja mengirimkan malaikatnya untuk menghancurkan semua orang-orang yang menganiaya dia. Tapi dia harus setia di kayu salib, sehingga dia harus menyelesaikan misi Allah yang harus dia genapi itu. Jadi momen Paskah merupakan momen di mana kita boleh kembali kepada Tuhan. Jadi kalau teman-teman ada yang mulai menjauh-jauh dari Tuhan, silakan mengingat hal ini. Silakan teman-teman boleh kembali kepada Tuhan supaya Tuhan juga senang gitu ya, bahwa murid-muridnya, anak-anak yang dia kasihi boleh kembali kepada dia. Teman-teman, selamat Paskah, selamat menghayati dari mulai penderitaan Yesus sampai kebangkitannya, merupakan suatu harapan yang boleh kita terima sebagai anak-anak Tuhan. Saya juga ada beberapa teman yang boleh memberikan kesaksian bagaimana makna Paskah buat mereka semua. Selamat Paskah teman-teman, Tuhan berkati.